ja'allahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, Om Irul yang kita hormati dan juga teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Waduh, ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia dan juga Jogja, Om Dok. Wah, luar biasa ya. Kita bersyukur pada Allah SWT karena pagi hari ini kita bisa bergabung kembali dengan kajian sesi yang kedua untuk bulan April ini, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Om Irul juga. Tetapi sebelumnya, marilah kita membuka pengajian ini dengan membaca umul kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Kemudian yang kedua, saya minta untuk Om ABW untuk membacakan Al-Qur'annya langsung dari Sumbawa. Om ABW, monggo Om ABW. Ganti Om, ganti. Om Dok mau, setelah mau. Om Dok. Aku lagi M, penjaringan C. Ganti ya Om, ganti. Ya, sesuk. Ganti. Om BWC. Aku mau njaluk Om Ika engko le gabung ngono. Dadi ra iso. Aku lagi M ya. Wah. Wis gabung Om Ika. Om Ika wis gabung Om Ika. Hah? Iki Profesor Kopas. Ayo Om Ika lagi M. Ampun Om BW boten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Matur nuwun, nggih. Terima kasih Om ABW. Wah, makces ya sing ngaji Om ABW ya. Baik. Sekarang Om Dok, monggo Om Dok. Nggih, matur nuwun Om Joko atas waktunya. Kepada teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada 28 teman-teman. Ini ada yang paling muda di antara kita, Jeng Anin. Selamat datang, Jeng Anin. Om BW, ngajinya luar biasa. Tanpa Om BW rasanya pagi ini lebih baik sih sebenarnya. Enggak loh, serahnya dari Om BW. Dan alhamdulillah kita sekarang masuk bulan Ramadan. Gara-gara ada pandemi ini membuat kita semua menjadi lebih akrab dengan keluarga. Terutama ada teman-teman kita yang biasanya rakulino ngimami, sekarang terpaksa jadi imam di rumahnya. Ada yang grogi, saya yakin orang yang tampilan buat barang surat-suratnya hafalan tadi itu. Alhamdulillah, dan saya pun juga merasa hafalan suratku ternyata hitung-hitung jebol cuma 12.
Jadi Om Jok podo akeh kancane, aku dadi nek tarweyan tiap malam yang diulang-ulang terus ayate surate itu. Nah, mungkin nanti ini membuat kita ada segi Om Jok ya ben lagi. Membuat kita apa ya? Ada penguatan keluarga karena bagaimanapun apa inti dari kekuatan bangsa itu adalah keluarga. Ini saatnya kita memperkuat atau Gusti Allah ya, membuat kita memperkuat inti dari persatuan bangsa untuk generasi muda anak-anak kita yang tidak pernah dirasakan oleh generasi kita. Mungkin atau yang pasti generasi kita nggak pernah merasakan, sekarang anak-anak kita merasakan bagaimana mereka terpaksa sekarang bergabung dengan kita selama berbulan-bulan, dan ini semoga membuat nanti setelah masa pandemi berakhir, generasi bangsa Indonesia dan seluruh dunia itu jauh berbeda, jauh lebih kuat daripada generasi yang sebelumnya. Terutama dari P89 ini, yang makin lama makin menyenangkan buat kita semua, kita menua bersama, ono sing tambah tua, ono sing tambah ayu, tambah ganteng. Nek ganteng saya nggak ngatek sama sekali, lanang cuma juga ngatek. Ini pengajian yang luar biasa lagi seluruh dunia, dari Australia, Amerika, yang paling rapenak sebut ke juga sekolah Yogyakarta, jadi desa dhewe. Intinya ya mari kita ngaji terus, kalau bisa syukur-syukur tiap Sabtu. Nanti hostnya Om Joko, Om Mirul, dan teman-teman ngaji semua. Saya ilmunya masih cekrek ini, alhamdulillah bisa diberi kesempatan untuk gabung. Dan semoga nih teman-teman yang lain dari Teladan atau dari Muslim yang lain bisa ikut bergabung di tempat kita juga pada pengajian seperti ini. Ya, matur nuwun Om Joksan. Monggo kita ngaji bersama. Nun. Terima kasih Om Dok. Waktu kemudian saya sampaikan untuk Om Khairul Ummah untuk menyampaikan materinya. Monggo Om Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa ngaji bersama lagi. Saya hanya mengantar materi sebenarnya karena yang lebih penting nanti diskusi di antara kita. Nah, jadi ngaji kita kali ini tentang doa. Saya sendiri juga masih belajar. Jadi sekalian menyiapkan materi, saya juga sambil belajar. Nah, mengapa topik doa ini penting? Karena pada akhirnya senjata utama mukmin itu adalah doa, istilahnya senjata ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di dalam menempuh kehidupan ini ya. Nah, saya akan memulai dengan suatu review tentang yang sebelumnya ya. Jadi sangat sedih jika kita itu dalam kehidupan itu bahkan tidak pernah tahu tugas hidup kita apa. Walaupun dalam pengajian kan sering dikatakan beribadah kepada Allah gitu ya. Jadi seakan-akan hidupnya itu hanya akhirnya kan ibadah mah untuk kesannya itu ya. Nah, untuk memudahkan ini dirumuskan dalam 3 hal. Yang pertama itu memang mengenali Allah dan berserah diri kepadanya. Di sini adalah yang ibadah mahdoh itu. Nah, proses mengenali sifat-sifat Allah itu sendiri adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah itu sendiri. Jadi Allah itu menginginkan kita mengenali sifat-sifatnya. Nah, yang kemudian yang kedua ini adalah memakmurkan dunia. Ini yang sering kita terlupa ya. Seumur hidup kita bekerja, tapi sebenarnya tujuannya apa gitu. Apakah suatu rutinitas, hari ini berangkat kerja, kemudian pulang, dan besok bekerja lagi. Jadi ada yang kemudian akhirnya tujuan utamanya adalah ibadah mahdoh gitu ya. Sehingga bekerja itu adalah bagian supaya bisa mendukung ibadahnya pada Allah di malam hari. Padahal ternyata tugas kita itu ya siang hari itu memakmurkan dunia. Ada yang bikin mobil, ada yang bikin pesawat, ada yang bikin obat, ada yang bikin laptop gitu ya. Ada yang membantu orang, ada yang dagang, dan seluruhnya itu memakmurkan dunia.
Nah, kemudian yang ketiga ini, siapapun sebenarnya di dalam surat Al-Asr itu, orang yang beruntung adalah yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi ada saling menolong gitu ya, saling membantu. Nah, salah satunya juga dalam dakwah itu kita memberitahu teman-teman kita apa sebenarnya misi hidup itu ya, bahwa kita itu diingatkan lagi. Ya, itu termasuk menyelamatkan jiwa itu. Kan sedih sekali sampai meninggal. Lah kemarin itu saya ngapain gitu ya, tidak tahu apa-apa. Gitu. Nah, jadi saya mengulang itu kenapa? Karena kita doa itu sebenarnya ada kaitannya dengan misi hidup kita ini, yaitu yang nomor satu terutama mengenali Allah, bagaimana kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua itu supaya kita bisa memamorkan dunia sesuai tugasnya. Nah, ini saya cerita tentang bagaimana kita itu memandang Allah gitu ya. Tapi kisahnya itu saya mulai dari tentang manusia itu menganggap bahwa bumi pusat semesta. Itu sudah lama ya, karena pengetahuan yang terbatas, kita itu menganggap kita pusat di semesta ini. Mengapa ini penting saya bahas? Karena kalau kita berdoa itu, kita sebenarnya kan meminta pada zat yang maha kuasa, yang maha besar, yang powerful. Gitu. Dan saya membandingkan dengan rekan-rekan kita dari religi yang lain ya, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Saya punya forum untuk berdiskusi itu. Tuhan yang digambarkan di agama mereka itu jauh dibanding Allah yang digambarkan di agama kita. Sehingga ada dewa ini, ada dewa itu, dewanya malah perang, begitu kan ya, ada yang mati gitu ya. Ini agak tidak masuk akal. Nah, mereka itu memohon kekuatan kepada misalnya dewa-dewa itu. Nah, saya balik lagi bahwa itu karena kita itu belum diberitahu ilmunya tentang siapa Allah itu yang sesungguhnya. Zaman dulu kita menganggap kita pusat dunia, ternyata salah. Kemudian abad 16 ini Kopernikus, matahari pusat semesta, lebih benar tapi ternyata masih salah gitu ya. Dan kemudian kita tahu ternyata kita itu ada di galaksi, dan kalau digambarkan itu kita hanya ada di salah satu lengannya kecil banget gitu. Ini galaksi Milky Way yang kalau malam-malam, kalau teman-teman itu melihat ke atas, langitnya cerah, itu ada seperti awan yang panjang ini ya. Yang panjang. Ini adalah lengan galaksi, kita melihat ke arah ke galaksi ya. Jadi ini semua adalah bintang-bintang nih, bintang-bintang. Nah, matahari itu hanya satu di situ kecil gitu kan ya. Di situ ada yang lebih kecil lagi namanya bumi. Bumi kita ini kecil. Jadi kita itu sangat kecil. Nah, galaksi yang sudah besar ini ternyata juga masih kecil gitu ya. Jadi masih maaf ini saya misalkan. Nah, baru-baru ini sekitar 5 tahun yang lalu itu ada superkomputer yang dipakai untuk mensimulasikan alam semesta ini yang sudah usianya 13 miliar tahun. Dan ada yang dikenal dengan namanya itu dark matter, materi gelap gitu. Jadi alam semesta ini galaksinya pun membentuk struktur. Tipenya yang kosong juga, ini membentuk struktur. Ini terdiri dari banyak sekali galaksi. Dan galaksi kita itu ada satu titik di dalam kotak ini. Ini simulasinya ini sekitar 12 miliar piksel ya. Jadi satu garisnya ini kira-kira 350 juta tahun cahaya. Jadi kita itu ada di dalam situ galaksinya, di dalam galaksi kita itu ada sistem matahari kita, di dalam matahari kita itu ada bumi, di dalam bumi itu ada banyak tempat, di situ ada Jogja, di Jogja itu ada rumahnya kita gitu ya, kemudian di situ ada kita sedang terpuruk gitu ya. Jadi kita ini kecil banget. Gitu. Galaksi Bima Sakti ini sendiri atau Milky Way ini, menurut kalkulasi para ahli, bintang atau mataharinya ya, bintang ya disebutnya ya, itu ada 300 miliar. Jadi sekecil ini pun 300 miliar bintang yang seukuran matahari.
Nah, apalagi dibandingkan dengan alam semesta yang besar sekali. Nah, mengapa ini menarik? Karena dalam konsep Allah yang zatnya diceritakan di dalam Islam, itu bisa menerima bahwa Allah itu lebih besar daripada ini. Kalau di agama lain itu seperti terbatas, gitu. Terbatas, bahkan ada yang di atas kura-kura lah atau apa begitu ya. Jadi terbatas dia, Tuhannya itu terbatas. Kalau kita itu, ini baru alam kita ini. Di luarnya ini itu kita tidak tahu. Jadi Allah itu maha besar gitu. Yang saking besarnya itu ya semakin kita mempunyai pengetahuan tentang alam semesta, kita semakin tahu bahwa kita itu sangat kecil di hadapan Allah itu. Dan Allah itu mengurus ini semua. Jadi semua ini diurus. Gitu. Nah ini luar biasa sebagai pengantar bahwa ketika kita berdoa itu sebenarnya kita berhadapan dengan zat yang maha besar yang mengurusi alam semesta seperti ini. Sampai yang sekecil-kecilnya juga, sampai level virus, sampai level atom gitu kan ya. Makhluk-makhluk yang kecil sekali itu juga diurusi gitu. Bagaimana cara mengurusnya itu beyond dari kemampuan pikir kita. Karena kita pun hanya sekelumit kecil di sekitar matahari ini, dan kemudian hanya ada sekelumit kecil, di sini ada yang di Australia, ada yang di Indonesia, ada yang di San Francisco gitu kan ya. Itu kecil banget. Jadi kita berhadapan dengan zat yang besar. Sehingga cara kita menghadapi zat seperti itu hanya ada satu pilihan, ya kita menyerah, pasrah gitu. Jadi kita itu tidak bisa lebih powerful, nggak mungkin. Jadi kita sangat kecil lah dibanding kekuasaan Allah itu, digambarkan seperti ini. Nah, sekarang kita membahas doa dan takdir. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa qadha itu Allah sudah ciptakan, sehingga kita tahu bahwa sebenarnya kita itu memilih dari qadha itu menjadi takdir kita. Ibaratnya di depan jalan, di depan kita ada jalan kanan kiri, kemudian kita membelok ke kanan atau membelok ke kiri, itu adalah takdir-takdir yang kita pilih. Nah, Allah yang sangat besar tadi juga Allah yang sangat dekat dengan kita. Jadi wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ditanya tentang aku, jawab, aku ini dekat banget gitu. Jangan dibayangkan Allah itu seperti sosok seperti manusia ya yang jauh dekatnya itu terkendala ruang ya. Ini enggak, ini yang menciptakan. Dan ruh kita itu pun adalah zat dari Allah yang ditiupkan ke kita. Jadi ya kita itu connected sebenarnya. Ya, basicnya itu kita itu sudah connected pada Allah itu setiap waktu. Istilahnya kalau tidak dipikirkan Allah, kita itu sudah hancur sebagai molekul-molekul gitu ya, udah hilang. Nah, sehingga ketika kita itu berhadapan dengan Allah, kita itu salah satunya adalah dengan memohon, jadi doa. Doa itu bahasa Arabnya itu mudahnya adalah diambil dari akar kata yang sama dengan menyeru atau manggil. Jadi manggil-manggil gitu. Sehingga ketika artinya doa itu make a wish ya, memohon permintaan. Tapi esensinya itu kita memanggil gitu. Kita ingin diperhatikan gitu ya. Ya Allah tentu saja selalu memperhatikan. Tapi ini memang tugas kita itu untuk memanggil-manggil gitu. Nah, doa itu sendiri dikatakan oleh Rasulullah, jadi bahwa tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Nah, bagaimana kita memahami ini? Sementara Allah itu menetapkan qadha yang sudah pasti. Sebenarnya adalah menolak satu takdir menjadi takdir yang lainnya. Ya, nanti kita kembali lagi ke model yang dulu itu, bahwa memang sebenarnya kita itu berpindah dari satu takdir ke takdir lainnya yang qadha-nya itu atau ketetapan itu sudah ada di sebelumnya. Dan tidak ada yang dapat menambah umur seseorang selain perbuatan baik. Nanti Allah itu akan memberikan jalan supaya kita memilih jalan yang menambah umur ini. Kemudian semua doa itu sebenarnya diterima ya.
Dan dikabulkannya bentuknya beda-beda. Ada yang memang dikasihkan, ada yang disimpan untuk pahala, ada yang menghindarkan keburukan, bertemu dengan takdir yang buruk. Jadi kita dihindarkan. Nah, hanya saja kita tidak tahu mana yang Allah kasihkan. Kenapa Allah itu tidak selalu mengabulkan doa kita? Ya Allah itu yang tahu seluruh kodok kita itu. Jadi kalau kita meminta yang baik, nanti dipilihkan yang baik. Allah lebih tahu yang baik dibanding kita. Jadi ini kodok-kodar itu, kita kan sudah mempunyai ketetapan. Ini ilustrasi yang sangat sederhana ya. Berjalan dengan waktu kita memilih takaran atau kadar kita itu ya, kemana-mana gitu. Nah ketika ada doa itu, entah kenapa kita diilhamkan, atau Allah itu mengubah takdirnya orang lain, karena takdir kita ini terkait dengan takdir orang lain ya. Jadi misalnya kita nyebrang, ada orang mabuk begitu ya, terus kita pagi itu sedekah, si orang mabuk itu tiba-tiba ya nggak nabrak kita gitu, itu bisa itu ya, itu sangat rumit. Jadi Allah itu nanti yang akan mengaturkan jalan kita itu melalui jalannya takdir orang lain maupun ilham-ilham yang diberikan pada kita untuk memilih jalan-jalan yang mudah bagi kita yang sesuai dengan tujuan hidup kita itu. Jadi doa itu mengubah takdir dengan cara memilihkan atau memindahkan ke takdir lain yang lebih baik buat kita. Nah, sehingga dengan demikian menjadi konsisten pemahaman bahwa Allah itu sudah menetapkan, tapi manusia itu bisa memilih. Dan manusia bisa minta dipilihkan gitu ya. Minta dipilihkan itu dengan doa. Jadi misalnya yang kemarin cerita waktu lagi COVID ini sakit, kemudian berdoa, terus Allah memilihkan, oh minum obat ini atau apa begitu ya, sehingga dia tidak jadi ajal gitu. Dia bisa belok. Nah, saya mau cerita tentang kisah Musa karena ini menggambarkan tentang bagaimana orang berdoa. Jadi Musa ini kisah yang cukup unik. Dia itu waktu kecil bayinya sudah dimasukkan sungai ya. Siapa yang menjamin bayi itu tidak tenggelam gitu kan ya. Siapa yang mengilhamkan ibunya untuk memasukkan Musa itu di larung lah ya, ditaruh di sungai. Dan akhirnya Musa menjadi seorang pangeran gitu ya di lingkungan istana Firaun. Nah, Musa ini pada dasarnya dia tetap diasuh oleh ibunya gitu ya, karena ibunya yang menyusui sejak kecil. Jadi sebagai pembantu lah begitu, pengasuh. Musa ini mempunyai kecenderungan hati yang merasa dekat dengan sesuatu, yaitu Tuhannya gitu ya. Kemudian dia itu sering keluar siang-siang gitu. Ketika di Mesir itu kan panas gitu ya. Kalau siang itu orang-orang Mesirnya itu ada di rumah gitu. Yang di jalanan itu biasanya ya para budak. Para budak ini banyak yang dari orang Israel ya, Pak Israel. Nah, suatu ketika dia jalan di siang-siang itu, dia melihat ada mungkin budak ya sedang bertengkar atau sedang berkelahi dengan seorang Mesir. Dan Musa itu mungkin bias dia merasa dekat dengan yang orang Israelnya ini. Kemudian dia memukulnya ya cuma sekali. Entah kenapa yang dipukul tuh mati gitu ya. Jadi ini ada yang menarik ini, Musa itu badannya kuat banget gitu. Ternyata Allah itu membuat jalan keunggulannya si Musa ini jadi musibah gitu ya. Dia tadinya cuma memukul biasa, yang dipukul meninggal gitu. Nah, nggak berani pulang dia. Nah, hari berikutnya diceritakan si orang itu minta tolong lagi begitu kan ya. Kemudian kata Musa, kamu udah bikin saya masalah, mau dipukul juga itu si orangnya itu. Kemudian kata si orang itu, kamu mau bunuh juga seperti kemarin lagi gitu. Musa mengurungkan, tapi dia nggak berani pulang. Akhirnya ada orang bawa berita bahwa Musa mau dihukum bunuh karena sudah membunuh. Maka kemudian Musa itu berdoa. Nah, doa pertama ini adalah doa yang nanti menjadi hal yang menarik ya. Kalau kita berdoa itu nomor satu itu adalah mohon ampun gitu. Jadi ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku.
Jadi Musa itu mohon ampun yang pertama. Kemudian dia berjanji agar tidak lagi menjadi penolong orang-orang yang salah. Jadi tampaknya Musa itu mengambil keputusan tanpa menyelidiki mengapa dua orang itu berkelahi. Langsung pukul saja, dan langsung pukul ternyata meninggal gitu kan ya. Nah, dia menyesal dengan itu. Nah, ini lokasinya di Memphis kalau diperkirakan sekarang itu di Kairo. Musa kemudian diberitahu bahwa akan dibunuh, dia lari dia. Dan dia saking bingungnya itu lari menuju ke padang pasir. Jadi dari arah Kairo kalau ke timur ini ada satu padang pasir. Kalau di sini sekarang kayak kemarin itu. Ini kan yang diperebutkan perang Arab Israel dan Mesir. Jadi ini padang pasir. Dia ya udah nggak tahu, pokoknya mau jalan ke situ mati-mati aja gitu kan ya. Itu susah sekali, dia tanpa persiapan dia harus melintasi tempat yang susah. Jadi dia berdoa lagi. Kali ini doanya minta tolong. Jadi tadi itu kan doanya ini adalah mohon ampun. Terus doanya adalah berjanji untuk jadi lebih baik. Berikutnya adalah berdoa lagi. Minta tolong diselamatkan dari orang-orang yang. Jadi doa itu macam-macam ya. Ini saja sudah ada 3 jenis ya. Nah kemudian dia jalan aja, asal jalan. Dan kemudian dia menghadap ke, entah kenapa dibimbing ke arah timur, dan dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Jadi ini bingung ini. Saat sekarang ini kan seperti kita sedang mengalami musibah COVID ini, yang mungkin 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 2 atau 3 tahun, kita itu sebenarnya juga bingung gitu kan ya. Harus ngapain? Bisnis kita berantakan, orang-orang yang kita tanggung juga perlu diperhatikan gitu ya. Maka ada doa itu minta ditunjukkan jalan. Nah kemudian Musa yang sudah bangkrut itu, yang nggak bawa apa-apa itu, sampailah di suatu tempat. Di situ ada telaga, dan ternak-ternak sedang pada minum di situ. Lalu ada 2 perempuan yang menahan-nahan ternaknya itu. Kambingnya itu ditahan, sudah mau maju itu ditarik-tarik gitu ya. Kewalahan lah. Nah Musa itu merasa aneh gitu. Kenapa seperti itu? Waktu ditanya, wah kami mau memberi minumnya setelah yang lain bubar itu, sehingga agak lebih sore gitu kan. Sudah sini saya tolong gitu. Dan Musa itu menolong, memberikan minum ke ternak itu, dan dia tidak meminta imbalan sama sekali kepada orang yang dia tolong. Dia menolong itu ingin minta imbalan kepada Allah, kepada Tuhannya. Jadi lalu Musa itu berdoa, ini kan ibarat orang yang udah bangkrut ya. Wah, habis membunuh orang ini, ya Allah, aku tolong diampuni gitu kan ya. Ya Tuhan, saya diampuni. Terus saya berbuat kebaikan ini, ya ini yang bisa aku lakukan, mudah-mudahan Engkau ngasih itu. Aku bangkrut ini gitu. Jadi dia berdoa, ya Tuhanku, semuanya aku akan memerlukan suatu kebaikan. Jadi saya minta sesuatu. Dan ya apapun itu saya terimalah. Saya sudah bangkrut, mau bagaimana lagi? Balik mau dibunuh, di sini nggak ada saudara, modal juga nggak ada. Gitu kan. Jadi setelah memberi minum itu, Musa itu duduk di bawah pohon. Ya. Kemudian dia berdoa seperti ini. Ya Allah, aku udah bangkrut. Aku tadi membuat kebaikan, semoga Engkau terima. Dan aku memerlukan sekali kebaikan yang Engkau turunkan padaku. Dan kemudian, agak sore begitu, ada wanita tadi datang lagi. Gitu. Katanya, bapakku pengen menjamu gitu ya, karena kamu sudah nolong. Nah, ini adalah satu contoh bahwa kalau kita sudah berdoa supaya Allah menunjukkan itu, kita itu harus memposisikan kita sebagai orang yang bangkrut. Jadi, ya sudah yang ada apapun saya terima gitu. Kan kadang kita kalau berdoa itu pengen ABC secara spesifik itu juga boleh. Tapi setelah itu kita harus dalam posisi yang bangkrut. Ya yang ada saya terima. Wah ternyata saya harus ngojek, ya ngojek aja. Wah ternyata saya harus jualan ini, ya jualan. Loh saya kemarin insinyur ya, tapi kok kesempatannya ini? Ya harus diterima itu. Karena begitulah cara Allah itu menolong. Jadi semua kebaikan tiba-tiba ada orang nawarin A, B, C, ya diterima saja itu. Karena itulah jalan Allah itu menunjukkan pertolongannya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Musa. Dia akan terima apapun. Dan ternyata pertolongannya itu dia diundang. Nah ternyata yang undang itu Syuaib ya.
Syuaib itu sudah tua, dan dia melihat pada diri Musa itu ada suatu kebaikan ya, karakter yang baik. Nah, dia malah menawarkan, bagaimana kalau kamu menikah dengan istriku, tapi sebagai gantinya kamu harus kerja ke saya itu 8-10 tahun. Ya, dan itu diterima. Maharnya itu adalah bekerja selama 10 tahun. Nah, itu kisah Musa itu. Kisah Musa itu sebenarnya panjang. Setelah itu dia ditunjukkan jalan. Dan anehnya tugas besar dia itu adalah menasihati saudaranya sendiri yang Fir'aun itu. Jadi Fir'aun tua itu digantikan Fir'aun yang muda. Fir'aun muda itu teman mainnya dia sejak kecil. Dan repotnya itu adalah kelemahannya Musa. Musa itu fisiknya besar sekali, kuat ya. Tapi kalau ngomong itu dia nggak keluar suaranya, pemalu dia itu, gagap dia itu. Maka akhirnya dia meminta saudaranya Harun ya, dia masih punya saudara Harun. Saya tidak tahu bagaimana dia menemukan saudaranya itu. Itu sebagai wakilnya dia. Jadi kadang-kadang memang agak aneh ya, kita itu punya kelebihan, ternyata menjadi jalan musibah. Yang kekurangan kita, itu ternyata tugas hidup kita gitu. Tapi itu biar Allah yang memilihkan. Jadi esensi doa ya, kalau kita lihat dari kisah Musa itu. Saya akan bahas sedikit tentang doa dan mantra ini. Kemarin ada diskusi tentang doa dan mantra. Mantra itu ciri-cirinya instan dia. Kalau kita membaca mantra itu hasilnya instan. Dan hasilnya itu jelas. Doa malah hasilnya itu belum tentu dan waktu dikabulkannya pun belum tentu gitu. Dan itu bukan menimpa pada orang-orang kita biasa yang merasa kurang dekat dengan Tuhan ya. Karena dikabulkan atau tidak dari suatu doa itu bukan kualitas seseorang. Nabi-nabi itu berdoa itu panjang itu. Katanya Nabi Nuh itu kalau benar itu kita memahami 900 tahun hidupnya. Dia berdoa itu. Berdoa agar dimudahkan, agar orang-orang itu mengikuti seruannya. Bahkan istri dan anaknya itu kan tidak ikut ya. Dia doakan terus dan nggak dijawab. Itu 900 tahun berdoa terus itu. Nah, kemudian Nabi Ayub kita tahu 18 tahun dia berdoa, atau 19 tahun kalau tidak salah itu. Dan nggak sembuh-sembuh. Pas saatnya sembuh ya cuma ada air kemudian mandi sembuh gitu ya. Jadi doa seperti tidak dikabulkan itu bukan ukuran kualitas seseorang. Kita memang ada kebiasaan minta didoakan oleh orang yang kita anggap soleh gitu ya. Yang mudah-mudahan doanya lebih makbul. Tapi kalau di ayat Quran itu, orang-orang yang sudah jelas soleh, doanya itu seperti tidak makbul itu ya. Karena itu kita harus memahami, kita berhadapan dengan zat yang lebih besar dari alam semesta tadi kan ya. Itu cara melihat sesuatu itu berbeda. Allah itu melihat dengan cara berbeda. Sehingga kadang-kadang yang kita inginkan itu tidak dikabulkan, tapi kita yakin bahwa kita akan dipilihkan yang baik. Kita itu berdoa, memohon, memanggil kepada Allah. Dikabulkan, tapi bentuknya kita itu harus, ya sudah saya udah bangkrut, saya terima apapun hasilnya. Nah, mantra ini mengapa dia itu instan? Karena ini mempunyai kekuatan sekaligus ujian ya. Jadi kan kisah mantra itu sebenarnya ada di Quran. Ya. Jadi Allah itu pernah menurunkan malaikat yang mengajarkan mantra. Jadi mantra ini ada. Kita menyebutnya sihir ya. Seperti di film Harry Potter itu kan ada mantra gitu, keluar kekuatannya gitu. Tapi mantra itu mempunyai tendensi yang bisa kurang baik karena mantra itu membuat kita meyakini bahwa yang kita ingin terjadi itu adalah yang terbaik. Karena itu kita pakai mantra, namanya rumus kan, resep gitu yang pasti berhasil. Nah, akibatnya mantra ini banyak dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, seperti menceraikan antara suami dengan istrinya, misalnya seperti itu. Kan banyak itu ajian atau apa ya, lagu begini, pengasihan atau apa. Itu instan dan Allah itu ngasih. Allah itu ngasih loh banyak hal pada di dunia ini, yaitu
rumus-rumusnya. Ini seperti rumus fisika saja, tapi di hal yang terkait dengan qada qadar. Ya. Nah, bahayanya adalah kalau mantra itu menyebabkan kita itu meyakini bahwa apa yang kita inginkan adalah yang terbaik. Padahal seharusnya kita meyakini apa yang Allah pilihkanlah yang terbaik gitu. Kalau pakai mantra kan kita seakan-akan sudah tahu, wah ini. Itu menimbulkan suatu rasa di dalam hati ini bahwa kita lebih mengetahui. Seharusnya kan kita menghilangkan hawa nafsu itu. Kita itu meyakini bahwa bukan keinginan saya yang bagus, tapi yang Allah inginkan. Jadi kita memohon Allah menunjukkan. Nah itu ujiannya yang kalau dikaitkan dengan misi hidup itu, kita meyakini Allah dan berserah diri padanya. Ketika kita memakmurkan dunia, kita itu meminta Allah nunjukin. Ya. Nah, kisah mantra ini pun terjadi ketika Samiri. Ya. Samiri itu dikabarkan mengambil sesuatu jejak dari Jibril gitu ya. Wallahu alam ceritanya seperti bagaimana. Tapi umatnya Musa itu mengumpulkan hartanya, kemudian dilumatkan, jadilah sebuah patung emas, dan kemudian Samiri dengan sihirnya itu membuat patung itu bisa berbicara ya, sehingga orang-orang kemudian menyembah patung itu. Padahal baru ditinggal oleh Musa sebentar, balik-balik sudah terpukau dengan keajaiban yang dibikin oleh Samiri. Itu dicatat itu. Bahwa keajaiban-keajaiban seperti itu akan ada sebagai ujian. Nanti kita akan terkesan dengan orang yang sakti gitu kan. Sakti ini. Berarti kita ikuti. Padahal sebenarnya bukan kesaktian yang menunjukkan seseorang itu benar atau salah. Ya kita harus teliti gitu. Nabi-nabi itu tidak sakti. Nabi-nabi itu tiba-tiba diberi mukjizat. Tapi kalau disebut sakti juga susah ya. Seperti Musa itu, dia kan tongkatnya kalau dilempar jadi ular. Si Musa itu takut sendiri memegang tongkatnya itu, karena bentuknya sudah ular. Lalu kok jadi ular nih? Tapi disuruh, pas dipegang jadi tongkat. Jadi dia tidak merasa sakti. Tapi diberi bukti. Dan anehnya memang nabi-nabi di zaman dulu itu bukti-buktinya fisik, semakin ke sini Rasulullah itu bukti-buktinya mukjizatnya itu tidak fisik, termasuk Quran itu adalah mukjizat yang bentuknya tidak fisik. Nah, jadi esensi doa yang sesungguhnya adalah kalau kita melihat kisah Musa tadi ataupun kisah para nabi, mendudukkan posisi hamba di hadapan Tuhannya. Nah, mengapa ini menarik sekali? Karena ternyata Allah itu senang ketika kita itu menghadap sebagai hamba. Loh, berarti kamu itu benar gitu kan ya, mengakui aku Tuhan. Oke, saya kasih. Terus, kamu mau dikasih apa? Ya terserah Allah gitu. Oke, saya kasih yang paling bagus kan gitu ya. Kalau kita meminta gitu kan ya, kemudian kita dikasih sesuai dengan yang terbaik. Yang kalau yang ngasih itu ridho gitu. Dikasih semuanya. Gitu. Kalau zaman dulu itu kalau saya naik becak itu, tukang becaknya bilang, Pak ini berapa? Ya monggo kerso. Malah kita ngasihnya lebih banyak gitu. Jadi kalau tawar-menawar malah jadi nggak enak. Nah, Allah itu senang ketika kita memposisikan sebagai hamba. Seperti ada hadis dari Rasulullah itu. Jadi Allah itu bergantung persangkaan hamba kepadaku. Ada yang menyangka Allah itu kejam ya. Zat yang murka, cemburu. Ya memang Allah menyatakan seperti itu. Tapi sebenarnya di balik Allah itu memberikan musibah, bahkan memberikan siksa, itu ada rahmat Allah itu. Ibaratnya begini. Kita itu kalau di dunia itu diberi ketidakenaan, ujian itu ya, sakit, itu kan menggugurkan dosa. Nah, kalau dosanya itu tidak dibersihkan di dunia, itu dibersihkan di alam kubur, itu di alam barzah. Kita disiksa di situ. Kenapa? Allah ingin mengurangi siksanya di akhirat gitu. Nah, di akhirat itu lebih berat lagi gitu. Jadi kita mau milih di dunia atau di barzah atau di akhirat gitu.
Nah, makin kita tunda ya makin berat nanti siksanya. Jadi di balik siksa atau di balik musibah itu sebenarnya Allah itu cinta gitu dengan makhluknya. Sehingga hadis ini menarik bahwa aku itu tergantung persangkaan hambaku, dan sifat Allah yang paling utama itu kan Rahman Rahim. Jadi kita itu menyangka Allah ya dengan sifat yang Allah sebutkan di awal. Aku itu Rahman Rahim loh. Ya sudah, kita menyangka kepada Allah Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku bersama kalau dia mengingatku, ini kan hadis qudsi. Hadis qudsi itu Rasulullah menyampaikan, tapi bahasanya itu seperti Allah yang menyampaikan seperti itu. Sebenarnya hadis qudsi. Dia mengingat diriku, maka aku mengingat. Kalau mengingatku di keramaian, aku juga mengingat lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, aku mendekatnya sehasta, lebih cepat itu, lebih dekat lagi. Kalau mendekat sehasta, mendekatnya sedepat. Kalau mendatangi dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi, insya Allah sahih. Jadi ini hanya menggambarkan bahwa kalau dipersonifikasi seperti manusia dengan manusia, kalau yang satu berjalan, yang satu itu berlari itu. Saking senangnya, cintanya, luar ini makhluk saya ini mendekat padaku. Aku akan ngasih lebih gede. Nah, itu juga dikuatkan dengan ayat di Quran. Ini yang menarik adalah ayat ini sebenarnya tentang tolak, ya, tentang bercerai. Terus tiba-tiba tersisip, barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya dia akan menaikkan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ini tampaknya urusannya talak itu sesuatu yang besar dan berat, ya. Dan itu orang itu putus harapan lah istilahnya. Tapi Allah itu mengatakan bahwa kalau bertakwa, nah bertakwa itu apa? Ya akan ada dijelaskan di ayat-ayat lain. Dan yang kedua, barang siapa yang bertawakal, tawakal itu pasrah, bongkoan gitu ya. Allah akan mencukupkan keperluannya. Karena Allah itu melaksanakan semua urusan yang dikehendakinya, dan sudah pada setiap hal itu ada kodoknya, itu ada ketentuannya. Jadi dua hal ini yang menarik, takwa dan tawakal adalah cara kita dijamin oleh Allah itu mendapat jalan keluar. Jalan keluar ini penting sekali, ya. Jadi kalau kita memegang gelas berisi air gitu ya, kan itu ringan. Tapi kalau misalnya itu kita pegang selama 3 jam, 5 jam, 6 jam, ambruk juga kita kan ya. Jadi sesuatu masalah itu menjadi berat karena dia itu jalan keluarnya itu nggak ketemu-ketemu gitu, walaupun masalahnya kecil. Tapi masalah yang besar sekali, kalau jalan keluarnya segera ketemu, itu sebenarnya lebih ringan itu. Dibandingkan masalah kecil tapi nggak ada jalan keluarnya. Sehingga jalan keluar inilah yang kita harapkan Allah itu ngasih kita. Kemudian rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Kalau Allah ridho itu, ya, kita dikasih ya sebanyak-banyaknya gitu kan ya. Dan barang siapa yang bertawakal, Allah akan mencukupkan. Ini jaminan bahwa kita itu diperhatikan dan diurusi. Ulat saja diurusi, cacing saja diurusi, apalagi kita yang bertawakal. Gitu. Nah sekarang tentang doa yang dikabulkan. Mengapa kita yakini dikabulkan? Ya kan ada contohnya di Al-Quran itu. Jadi itu ya, dijamin dikabulkan. Nomor 1 kalau kita berdoa itu, doa pertama yang dicontohkan di Quran adalah doa Nabi Adam, yaitu doa memohon ampun. Perbedaan antara Adam dengan iblis itu sederhana sekali. Dua-duanya melakukan kesalahan. Tapi iblis itu menyalahkan orang lain, menyalahkan Adam terutama. Ya. Sementara Adam itu tidak menyalahkan iblis. Dia, ya Allah, kami menganiaya diri kami sendiri. Dan kalau engkau tidak mengampuni, tentunya kami termasuk orang rugi. Doa ini menyebabkan Allah itu ridho. Gitu. Sehingga Adam itu naik mulia lagi gitu ya. Kemudian disegerakan di dunia itu kan karena memang tugasnya nanti jadi khalifah itu. Enggak melakukan kesalahan pun sebenarnya juga akan ditaruh di dunia gitu ya. Karena itu fungsi penciptaannya manusia memang seperti itu. Jadi yang diajarkan pertama kali itu adalah doa mohon ampun. Ini kita lihat juga di doanya Nabi Yunus misalnya. Nabi Yunus itu
kesal dengan kaumnya, dia pergi gitu, naik kapal, kapalnya hampir tenggelam, diundi bolak-balik dia yang harus terjun dari kapal, terus dia terjun, tenggelam, dia dimakan ikan, terus dia masih hidup di dalam ikan itu. Wallahu alam itu ikan seperti apa. Nah, dia itu dalam kondisi yang sudah bangkrut, nggak bisa apapun, nggak punya resource apapun, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka doa yang dipanjatkan oleh Yunus itu adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan dan sesungguhnya aku termasuk orang zalim. Maksudnya minta ampun gitu. Nah, setelah minta ampun itu keluarlah solusinya. Ya. Dilepeh oleh si ikan itu ke pantai gitu ya. Yang tadinya dia itu ada di 3 kegelapan katanya. Udah malam kegelapan, malam hari, di dalam lautan lebih gelap, di dalam perut ikan. Bayangkan Anda terjebak di kondisi yang 3 kegelapan seperti itu. Itu kan berat sekali itu ya. Dan satu-satunya jalan itu mohon ampun. Nggak usah mikir yang lain-lain, mohon ampun aja. Nanti dicarikan jalannya. Dan ternyata kemudian diberikan pertolongannya itu, ya dilepas sama si ikannya itu ke pantai gitu. Nah, doa yang kedua, jadi doa yang utama itu adalah mohon ampun. Doa yang kedua itu mohon ditunjukkan jalan. Dan ini kita selalu baca di Al-Fatihah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Itu sebenarnya doa yang dalamnya itu ya. Selama hidup ini, kita akan sengsara kalau kita tidak tahu tujuan hidupnya. Apakah tujuan hidup kita itu naik karir gitu, atau tujuan hidup kita itu untuk kaya, atau tujuan hidup itu untuk jalan-jalan, kita itu gelisah itu. Kenapa? Ya tidak tahu tujuannya. Sehingga doanya itu adalah ditunjukkan jalan. Nah, ketika nuzulul Quran itu, kan Rasulullah itu sedang di Gua Hira pada bulan Ramadan. Kita diberitahu bahwa itulah salah satu malam Lailatul Qadar. Nah, ada yang menafsirkan bahwa menjadi Lailatul Qadar bagi kita masing-masing, ketika tiba-tiba kita itu ditunjukkan jalan hidup kita itu untuk apa gitu, di malam itu. Itu suatu nikmat yang sangat besar. Oh, berarti saya ini harus ngapain gitu. Kalau sampai meninggal kita tidak tahu ya bingung juga ngapain kita itu ya. Apa disuruh kaya atau disuruh malah nulis atau apa, kita tidak tahu. Nah, doa itu salah satunya adalah minta ditunjukkan jalan hidup. Juga jalan-jalan yang lain dari semua persoalan. Doa jenis ketiga itu minta pertolongan, betul-betul minta pertolongan. Nah, si Musa itu kan dapat tugas. Jadi dia sudah diberitahu jalan hidupnya. Kamu tugasnya adalah menyelamatkan kaummu ini dan memberitahu Firaun jangan merasa jadi Tuhan. Itu berat banget. Sudah dia balik itu bisa dibunuh karena dulu pernah punya masalah gitu kan. Udah gitu dia ngomong nggak pinter gitu kan ya. Ini berat banget gitu. Sehingga doa minta pertolongannya agak unik ini. Rabbi shrahli sadri, jadi lapakan untukku dadaku. Jadi sodor itu apa ya, dadanya jiwa gitu ya. Kalau sodornya itu luas, orang itu pemaaf ya, tidak bisa marah. Jadi hawa nafsunya itu ditekan itu ya, hilang. Gitu. Jadi sempit si Musa itu disuruh tugas itu berat banget. Maka doanya adalah, ya Allah, tolong dadaku ini dilapangkan gitu. Terus urusan-urusanku tuh dibikin mudah gitu kan ya. Jadi ini doa minta pertolongan dan kita bisa minta pertolongan pada apa yang sedang kita hadapi. Doa-doa yang seperti itu. Nah, ada doanya Ibrahim. Saya juga bertanya-tanya, doa apa yang disampaikan Ibrahim seorang remaja yang mau dihukum bakar gitu ya. Karena dia itu menentang kaumnya yang menyembah berhala. Udah ditangkap aja, dibakar aja, itu anak kecil itu, remaja dia. Ternyata doanya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan doa itu Allah menyuruh apinya dingin. Ya. Jadi ini doa kepasrahan, minta pertolongan. Nah, doa yang berikutnya adalah minta kebaikan. Sehingga ada doa sabu jagat.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini doa ini menarik loh, karena yang bagian terakhirnya itu lindungilah kami dari siksa neraka. Ini salah satu nikmat manusia yang terbesar itu adalah terhindar dari siksa neraka. Kita dapat emperannya surga saja kita sudah happy gitu. Ya. Karena ada kisah juga, ada orang yang di surga terus dilihatkan neraka itu shock dia, kayak gitu. Terus mengatakan sukses saya yang terbesar ya, nikmat yang terbesar itu adalah saya terhindar dari neraka. Nah, kemudian minta yang lain-lain itu banyak. Misalnya minta supaya bisa mensyukuri nikmat. Kadang-kadang kita itu udah punya nikmat, masih ngersuloh gitu kan ya. Itu ternyata kebaikan itu adalah diberi kemampuan mensyukuri nikmat. Gitu. Nah, ini macam-macam doanya. Nah, supaya mudah itu, saya gambar seperti ini aja. 4 hal utama yang kita minta dalam doa. Yang paling utama, jika kamu hanya diberi satu doa yang akan dikabulkan, maka mintanya itu ini, ampunan. Gitu. Karena kalau ampunan itu dikasih, yang lain itu dikasih sebenarnya. Ini sudah ultimanya doa itu, minta ampunan. Jadi kalau sudah bingung berdoanya, bahkan bingung mau punya ide apa gitu, yang mau diminta, ya curhat minta ampunan saja. Itu adalah ultimanya doa. Nah, yang berikutnya kan minta petunjuk supaya hidup kita itu terarah. Setelah itu minta pertolongan supaya kita bisa menjalankan petunjuk itu. Dan minta kebaikan, ya sebagai makhluk kita bisa meminta macam-macam. Nah, ada doa di antara doa sujud itu sebenarnya merangkum semuanya kan. Minta ampun, minta disayangi. Ini yang menarik. Tutuplah aib-aibku. Ini hasanah ini. Hasanah. Jadi dikasih kebaikan itu salah satunya ditutup aibnya. Angkat derajat, dikasih rizki, diberi petunjuk. Saya itu harus kemana gitu, harus ngapain. Disehatkan ini. Ini terus ampunan lagi. Ini ada macam-macam doa di antara doa sujud, tapi intinya seperti itu. Nah, Rasulullah sendiri mintalah semua hal termasuk yang remeh. Mengapa seperti itu? Karena Allah itu senang diingat oleh hambanya. Berdoa itu bagian dari zikir. Sandalnya putus, ya Allah, carikan sandal lagi lah, gitu, atau minta sandal lagi lah, gitu. Boleh itu, malah disuruh. Hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa minta kebutuhannya pada Allah, sampai pun minta garam, sampai pun minta tali sandalnya yang putus. Ketika saya bayangkan, tali sandal putus saja kok seheboh itu ya. Ini di gurun pasir ini. Kalau siang-siang nggak pakai sandal, wah, repot sekali itu. Sehingga tali sandal putus itu big problem mungkin ya. Jadi minta garam ini juga big problem. Nah, Allah itu akan ngasih, ya ini hadis qudsi kan. Kalian itu yang ngasih makan itu saya loh gitu. Aku. Jadi kalau kamu lapar kamu minta, kalau kamu nggak punya baju kamu minta. Pokoknya minta apa saja. Minta mobil juga boleh, minta rumah juga boleh. Karena tiap kali kita minta itu sebenarnya kita berzikir dan memposisikan diri kita sebagai hamba di hadapan Tuhan. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah. Kamu itu harus memposisikan sebagai hamba. Jadi minta-minta terus itu Allah itu senang. Allah senang kalau diminta ya. Sesungguhnya Allah itu pemalu, Maha Dermawan, Maha Mulia. Dia malu kalau hambanya itu mengangkat dua tangannya lalu nggak dikasih apa-apa. Jadi doa yang mantap tuh yang begini nih, yang tangannya seperti ini. Cuman kan kalau siang-siang malu, makanya ada waktu bagus doa itu memang malam hari. Karena saat itu kalau nangis curhat dan tangannya diangkat, nggak ada yang tahu. Gitu. Nah itu sehingga Allah itu, wah ini tangannya udah diangkat, kasihlah gitu kan. Jadi memohon-mohon manggil seperti itu ya. Nah itu udah yang terbaik itu kalau dari hadis ini. Mintanya seperti itu. Kemudian kata Abu Hurairah, akan dikabulkan doa seorang di antara kamu sekalian selama dia tidak terburu-buru berkata, aku sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan. Karena doamu itu akan dikabulkan, cuman waktunya kan Allah yang tahu. Zakaria itu sampai tua sekali nggak punya anak. Terus dia itu berdoa, ya Allah, saya itu takut kalau nggak ada penerus bagaimana. Terus dikasih anak itu. Itu padahal istrinya kabarnya sudah menopause itu bisa punya anak lagi. Jadi, wah belum ada jodoh atau apa, ya sudah, minta aja terus itu. Dan kita tidak
tidak pantas bilang kok nggak juga dikabulkan ya. Tugas kita itu ya minta saja gitu, nanti Allah yang akan ngasih. Nah, kemudian ada clue lain yang akan lebih senang lagi Allah itu kalau kamu juga nunjukin kamu juga nolong gitu. Kamu pengen ditolong itu kamu nolong. Jadi istilahnya kalau bahasanya itu to give in order to get gitu kan ya, ngasih supaya dikasih gitu. Jadi barang siapa ingin agar doanya terkabul dari kesulitannya, maka hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. Jadi ya Allah saya punya hajat ini, ya sudahlah saya ngasih makan siang ke siapa. Itu doanya lebih mudah terkabul. Plus kita tetap tawakal bentuk terkabulnya seperti apa gitu kan ya, karena kita mendudukkan diri sebagai hamba. Kemudian siapa yang melapangkan satu kesusahan dari seorang mukmin, nanti di akhirat itu pahala yang sangat besar karena kesusahannya dihindarkan. Siapa yang memudahkan urusan kesulitan, Allah memudahkan juga dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Kalau menutup aib, dia akan ditutup aibnya juga. Sehingga ini kalau di bahasa religi yang lain itu disebut karma gitu ya. Padahal sebenarnya itu mekanisme yang Allah inginkan. Kalau kamu ingin ditolong, kamu nolong juga. Kalau kamu mensifati seperti sifat-sifat Allah, yaitu Rahman Rahim, maka Rahman Rahimnya Allah itu akan dilimpahkan ke kita lebih gede. Gitu. Loh, kamu kok mencontoh sifatku Rahman dan Rahim? Ini aku kasih lebih banyak. Nah, ini saya kutip lagi-lagi Rumi, karena dia yang senang bikin puisi. What you seek is seeking you. Yang kamu cari itu sedang nyari kamu juga. Allah itu kalau kita mendekat, Allah akan mendekatnya. Kalau kita berjalan, Allah akan mendekat berlari. Kalau kita mendekat sedikit, Allah mendekatnya lebih dekat lagi. Ini memang yang dimaksud what you seek is seeking you itu adalah ketika kita mencari Allah, Allah sebenarnya sudah menanti untuk mendekat atau mencari kita. Ya, sampai di sini dulu. Jadi silahkan kalau ada komentar, ini saya unmute dulu ya. Atau saya mute nanti yang mau ini unmute sendiri ya. Saya nggak campur. Nah, saya kembalikan ke Om Dok sama Om Jok, silakan. Ya. Silakan Om Jok. Terima kasih. Halo? Ya, lu kayak telepon. Terima kasih Om Irul yang sudah menyampaikan materinya. Ini menarik banget ya. Kalau saya gambarkan tadi itu, doa itu yang pertama justru kita minta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah minta petunjuk. Yang keempat adalah minta kebaikan, minta hasanah gitu. Kalaupun tidak keempat-empatnya, mungkin satu saja minta ampun. Karena dengan ampunan dari Allah, maka Allah akan meridhoi yang lainnya. Kira-kira begitu inti dari pengajian yang saya tangkap ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan Om Irul dari Jenghani ya. Dari Jenghani ini, saya kira ada chat tadi itu ya. Oh iya. Yeah. Oke, ini ada satu yang pertanyaan dari Jenghani itu, nah ini, kenapa mantra kok justru kesannya lebih afdal gitu ya? Karena terbukti ya. Semoga tadi meskipun tadi sudah tapi mungkin karena Jenghani juga terlambat tadi. Ya. Ya. Mantra ini sebenarnya kalau di hukum fisika itu rumus ya. Jadi sudah dikasih rumus-rumusnya. Ya, mengapa Allah ngasih itu? Ya wallahu alam gitu ya. Kalau mengikut dari ayatnya sih itu bisa jadi ujian. Bisa menjadi ujian ya. Jangan-jangan bagi orang-orang tertentu itu bisa ada manfaat. Hanya saja kan kita tidak tahu ya kira-kira nanti apakah manfaatnya itu bagus buat kita atau tidak gitu. Takutnya apa yang kita anggap manfaat ternyata menjauhkan dari kita, itu kayak dilulu gitu loh. Kan kita takutnya itu sebenarnya. Takut ternyata yang kita anggap bagus itu bukan yang terbaik buat kita. Contohnya gini nih,
saya dianiaya begitu kan ya. Kalau sahabat atau bagi orang-orang yang sudah lebih hati-hati, itu bertanya dulu, ya Allah, saya ini responnya harus seperti apa? Gitu. Apakah saya sabar, sehingga itu menjadi pahala buat saya, gitu. Atau saya itu membalas, tapi membalasnya itu sesuai kehendakmu juga, gitu ya. Karena misalnya amar ma'ruf, kan, nahi mungkar, kan, karena membalas karena itu. Jadi kan begini, orang yang sabar, memaafkan, itu kan diganti pahala yang sangat besar. Nah, misalnya kisos itu. Keluarganya terbunuh, kan boleh membunuh itu. Tapi jika kamu memaafkan, Allah itu gantinya, wah, besar sekali gitu. Tapi kalaupun kamu membunuh sebagai kisosnya, ya nggak apa-apa lah, kamu levelnya seperti itulah, gitu, diterima aja oleh Allah. Itu memang aturannya gitu. Tapi jika kamu memaafkan, gitu, maka pahalanya besar. Sama kalau kita disakiti itu, wah ini mau kita pilih apa ini? Apakah kita bersabar atau kita membalas? Nah, kalau membalas itu kita juga tanyakan dulu pada Allah. Ya Allah, kalau saya membalasnya itu, mudah-mudahan Engkau ridhoi caranya. Ya. Jadi mantra tadi itu bisa menjadi ujian, tapi memang itu ada. Realitanya ada. Bahkan ayat-ayat Quran itu bisa dijadikan mantra loh. Karena kan istilahnya setiap ayat Quran itu istilahnya ada malaikatnya, ada energi gaibnya itu. Nah, ada orang yang bisa nyusun-nyusun itu terus memang dahsyat itu. Tapi kita kan tadi memahami esensi doa. Esensi doa adalah ketika kita itu mendudukkan posisi kita sebagai hamba, sehingga kita memilih minta pada Allah itu untuk dipilihkan. Ya Allah, saya minta dipilihkan nih, gitu kan. Nah, akhirnya mungkin kita menggunakan tanda kutip semacam mantra atau cara ya atau apa begitu. Tapi yang mudah-mudahan Allah ridhoi. Nah, ciri-cirinya apa? Hawa nafsu kita ini kalah dibanding dengan keinginan kita itu bersandar pada Allah. Kan kita itu marah kan, marah gitu. Kalau dizalim itu kan kita marah itu. Nah, ketika kita itu kemudian menyandar pada Allah, Allah itu senang gitu. Oh, berarti kamu mendahulukan saya dibanding hawa nafsu. Nah, kalau terus dilakukan, yaitu ada tata caranya. Jadi hukum itu adalah urusan terakhir ketika sesuatu itu tidak bisa diselesaikan. Itu biasanya sudah hukum. Ya jawabannya memang seperti itu. Ya memang saya juga pengen punya sihir-sihir seperti Harry Potter gitu kan ya. Tapi ternyata ya para nabi pun bahkan tidak meminta kekuatan itu. Iya. Tapi Ceng Hani boleh komentar loh, Ceng Hani silahkan loh. Ya. Di-unmute Ceng Hani. Sebentar. Ceng Anggi kayaknya resign itu. Resign, ayo Ceng Anggi. Oh ya, Ceng Anggi gimana Ceng Anggi? Saya. Oh, unmute dulu. Ceng Anggi, tak unmute dulu. Ya. Oke. Allah itu kan selalu tahu apa yang terbaik buat kita, ya kan? Sementara sebetulnya kita tuh tidak tahu. Nah, terus kita nyenyuwon gitu, kita berdoa. Padahal sebenarnya Allah itu sudah ngerti gitu. Terus kemudian kita berdoa itu sebetulnya kan kita harus fair bahwa doa itu tidak sesuai apa yang kita harapkan. Dan kita harus meyakini bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik. Jadi sebetulnya kenapa harus berdoa gitu? Kenapa kita harus menyuarakan keinginan kita? Kenapa kita tidak yakin saja bahwa toh Allah tuh sudah akan memberikan yang terbaik buat kita? Jadi ya, ini yang memohon pertolongan dan petunjuk gitu ya. Kalau yang ampunan sih monggo gitu. Jadi intinya sih kenapa sih kita harus berdoa gitu. Kalau saya kepengen sesuatu gitu ke Om Irul gitu, kan Om Irul nggak ngerti sebetulnya saya kepengennya apa, kan Om Irul nggak ngerti kan. Jadi harus matur gitu ke Om Irul. Om Irul saya pengennya ini gitu. Tapi kalau ke Allah kan sebetulnya Allah ngerti. Nanti udah kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan,
itu kan saya mesti spare lagi gitu. Nah, jadi rumit ya. Ya. Nangkep nggak Om? Iya, saya paham ya. Kenapa paham. masih harus diutarakan gitu ya? Jadi Allah itu mengetahui, Allah itu latif, punya sifat sangat halus itu. Kita cuman batin aja Allah tahu. Hanya saja memang mengutarakannya itu lebih disukai oleh Allah. Jadi apa ya? Ya aku sudah ngerti misalnya gitu kira-kira Allah itu. Tapi kalau kamu mengutarakan itu aku lebih suka gitu. Ya sudah tahu kamu pengen itu. Gitu. Karena mengutarakannya itu jadi amalan kita. Jadi amalan kita itu. Jadi kan hati memang sudah Allah tahu. Amal kita berhubungan dengan hati. Tapi mengutarakan itu lebih menunjukkan lagi posisi kita sebagai makhluk. Yang memanggil-manggil. Doa tadi itu kan memanggil-manggil. Tapi dalam hati sebenarnya juga boleh. Kan kalau apa itu? Mengutarakan jadi. Bagaimana Ceng Anggi? Yuk. Ya, kalau mengutarakan itu menjadi amal kita itu tadi yang saya. Oh iya. Jadi kan bahkan Allah itu sudah mengetahui peta jalan qadha itu kan. Terus kita berdoa untuk dipilihkan, itu jadi amal kan. Kan sebenarnya perjalanan dalam hidup kita itu kan dari takdir ke takdir ya, dari pilihan qadha itu. Itu kan jalan amal kan. Yang tiap kali kita memilihnya itu kan dicatat sebagai amal. Nah, tata cara melakukan amalan itu pun menjadi sesuatunya, menjadi bonusnya gitu ya. Jadi kalaupun Musa itu hanya batin, menurut saya Allah juga tahu begitu ya. Tapi Musa itu ya seperti berbincang-bincang gitu. Seperti berbincang-bincang. Jadi semakin kita itu merasa akrab kan kita semakin berbincang-bincang gitu. Semakin merasa malu atau merasa ada jarak kan semakin diam-diaman. Nah, Allah itu senang ketika makhluknya itu berbincang-bincang gitu. Oh, merasa dekat kan? Merasa dekat. Nah, curhat itu kan hanya pada orang yang kita dekat kan? Kalau nggak dekat kita malu untuk curhat itu. Tapi kalau dekat kita itu bisa nangis, nggak malu-malu, nggak ada jaim gitu. Cuman kan ketahuan anak nggak enak gitu ya semua. Makanya dikasih waktu itu seperti malam itu memang ada unsur manusiawinya karena saat itu yang lain tidak tahu, jadi kita itu menjadi lebih akrab, lebih intim. Itu yang saya pahami seperti itu. Jadi diutarakan itu lebih baik gitu, diutarakan lebih baik. Tapi ya tidak diutarakan pun Allah tahu begitu kan ya. Kan yang nggak boleh itu bahkan tidak minta. Nah, tidak minta itu berarti tidak memposisikan diri sebagai makhluk. Kalau tidak minta, lo memangnya kamu mau minta ke siapa gitu atau sudah merasa powerful gitu ya dibanding Tuhan semesta alam yang alamnya saja besarnya seperti itu gitu kan. Ya. Ceng Hani tadi jadi komentar nggak Ceng Hani ya? Ceng Hani gitu ya kira-kira ya? Ya, sebetulnya bukan tidak minta ya Om, pada menanamkan keyakinan bahwa ya itu tadi bahwa toh semua ya gitu balik pada apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan lebih tepatnya itu sebetulnya Allah paham gitu. Jadi ya tidak meminta itu bukan karena kita sombong, tetapi karena lebih yakin bahwa pasti sudah dipenuhi. Gitu. Oh iya, itu boleh. Nah diutarakan tuh pada kondisi tertentu ya lebih meyakinkan gitu ya. Maksudnya Allah lebih senang gitu. Disuruh curhat kita itu. Memang nggak bisa siang-siang, makanya kan disebutnya itu gini. Malam itu untuk jiwamu gitu. Siang itu untuk amal solehmu. Jadi siang itu kita banyak-banyak amal soleh. Malam itu kita memang urusan jiwa itu. Curhat-curhat, terus apa gitu kan. Urusan jiwa itu malam. Ya kecuali Pak Satpam yang tugas malam ya, mungkin dibalik gitu. Tapi kebanyakan orang itu malam itu untuk urusan jiwanya.
Sedangkan siang itu untuk urusan memakmurkan dunia gitu. Jadi kita itu punya waktu gitu loh. Tiap siang itu banyak-banyak sholat juga nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya siang itu disediakan Allah untuk memakmurkan dunia. Ya, jadi siang itu banyak-banyak memakmurkan dunia. Apalah, bikin apa, bantu apa, bikin perusahaan lah sehingga bisa nolong orang juga. Jadi kaya lah sehingga kita bisa banyak sedekah. Ya terserah, atau membuat barang-barang sehingga ada happy sesuatu gitu. Bikin obat. Itu memakmurkan dunia, itu misi hidup itu. Kalau kita lupa yang itu, wah, ya sayang gitu kan ya. Mudah-mudahan terjawab. Lagi dengeran nggak? Ya, Jenghani ya. Saya pernah dengar katanya kalau kita itu banyak berzikir, misalnya menyebut Asmaul Husna dan lainnya, sampai kita tuh lupa mengungkapkan permintaan kita, itu justru Allah tuh akan mengabulkan permintaan kita. Nah ini kok sinkron dengan apa yang saya dengar dari Ustadz Yusuf Mansur. Tadi itu katanya kita bisa aja berdoa itu dengan menyebutkan Asmaul Husna. Misalnya kita minta mata kita awas gitu ya, kita saya basir, udah minta jalan terbaik tuh ya Fatah, dia minta jabatan yang tinggi itu ya alis gitu. Nah, apakah itu seperti itu, Om? Jadi kita ya sampai kita berzikir terus sampai kita lupa apa yang kita inginkan, itu justru malah lebih afdol, lebih baik gitu. Iya. Ini pendapat saya, nanti tolong ditambahin oleh teman-teman yang lain ya. Jadi Allah itu kan senang dipanggil dengan banyak nama. Nah, sehingga nama mana yang sedang ingin kita panggil, itu Allah senang itu. Misalnya ya Latif, karena kita itu bingung gitu ya, orangnya lagi bingung gitu. Ya Latif gitu ya, yang tahu hal-hal yang halus itu. Nah, di titik itu kan sebenarnya disampaikan Ustadz Yusuf Mansur itu ada tawakal. Ada tawakal di situ kan. Karena kita hanya memanggil. Nanti Allah yang milihkan. Oh, kamu manggil dengan nama yang ini toh. Ah, kamu pasti pengennya yang ini kan. Ya Allah itu sebenarnya sudah tahu. Nah, Allah itu senang gitu. Kemudian dipilihkan. Apakah nggak boleh kalau kita menyebutkan spesifik yang kita inginkan, lulus ujian, kemudian punya mobil, itu boleh loh. Kan seperti hadis yang tadi terakhir, yang remeh-remeh itu diminta saja. Kenapa? Karena proses meminta itulah yang disukai oleh Allah. Mendudukkan seorang hamba kepada Tuhannya. Kamu yang remeh pun minta saya, kamu itu nganggep gitu. Nah, itu yang menjadi tugas kita. Di misi hidup itu kan kita itu mengenali Allah dan berserah diri padanya. Nah, berserah diri padanya itu kan semuanya ya minta pada Allah gitu. Termasuk sandal putus tadi gitu kan ya. Atau dompet hilang, atau apa itu ya dimintakan itu, sehingga Allah itu tahu loh kamu itu benar. Nah, kemudian minta juga kekuatan atau petunjuk untuk memakmurkan dunianya seperti apa. Kan jalan amal solehnya di memakmurkan dunia. Mudah-mudahan kebayang ya. Jadi memang ada. Tapi katanya begini nih. Ya kita kan sambil memahami sifat-sifat Allah itu sambil mengenali nama-namanya. Sehingga kita itu kalau memanggil dengan nama khususnya itu, Allah itu langsung tahu yang paling kamu inginkan yang apa. Ya, saya sih paling gampang, paling sering itu ya Rahman. Ya Rahman itu paling gampang itu. Ya Rahman, ya Rahim itu paling gampang itu. Dan itu adalah nama yang disebutkan di awal-awal ya oleh Allah itu, setelah nama dia sendiri disebut Allah gitu kan. Itu paling gampang ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Bingung ya Rahman, ya Rahim. Ini gimana? Tapi kalau kita lebih mengenal lebih detail lagi, itu lebih bagus karena lebih spesifik kan. Ya Latif, ya Rozak gitu. Nah, sehingga waktu dipanggil itu ya Allah itu senang gitu. Oh ini berusaha mengenali aku gitu dengan lebih detail gitu kan. Lebih bagus. Ya sampai sekarang saya juga belum hafal tuh 99 Asmaul Husna itu. Yang paling gampang diingat ya Rahman, ya Rahim. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mbak Jenghani. Sekarang ke Om Doni. Ya, masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejauh aku tertarik yang
kenapa sih kita harus mengungkapkan doa? Mungkin nanti teman-teman dari psikolog bisa bantu ya. Pada prinsipnya sebenarnya kan pernah disebutkan bahwa kita mau nyungsep jempale ya, sebenarnya kan Allah tidak peduli. Kita mau mengaguhkan dia juga, Allah tetap agung juga. Kita kemudian mau diem juga, Allah tetap maha besar juga. Cuman dalam satu titik ketika kita menjadi Abdullah ya, mengaku menjadi abdinya Allah, itu sebenarnya menjadi fitrah kita untuk sambat gitu loh. Coba deh teman-teman lihat ada beberapa ayat menyatakan bahwa manusia itu tempatnya keluh kesah. Jadi memang sudah fitrah kita tuh mengeluarkan unek-unek. Jadi kalau memang kita mau mengeluarkan unek-unek, sudah diberikan sarana, ya doa. Ya silahkan gitu loh. Coba saja. Sudah diingatkan. Saya akan sedikit memberikan ketakutan dengan kelaparan, dengan adanya penyakit, dengan adanya rasa kemiskinan. Nah, itu kan sebenarnya untuk mengungkapkan bahwa sambato, saya mau dengar. Sampai mana sih kamu istilahnya mau mengaku saya sebagai abdi Allah. Jadi kalau saya melihat kui aja ini memang fitrah kita loh. Kalau sebenarnya mau ngomong, mau mengeluarkan unek-unek. Itu sih pendapat saya ya. Jadi monggo mungkin dari teman-teman ada yang berpendapat lain silahkan. Ya betul sekali itu Om Doni. Ya, jadi memang harus sambat itu. Gimana Om Joko, mungkin ada? Oke, nggak apa-apa, monggo silakan Om Wirul. Oh, ya. Jadi pada akhirnya itu Allah itu ingin kita itu memposisikan diri sebagai hamba. Sehingga kenapa ya? Di hawa nafsu itu, di jiwa itu, yang mengotori jiwa itu kan hawa nafsu. Itu salah satunya adalah sombong, gitu kan ya. Sombong itu bisa sangat halus. Ya. Bahkan kita sendiri nggak sadar bahwa kita sebenarnya sombong. Contohnya begini, kita berdoa, diberikan jalan keluar masalah kita. Seperti tadi Musa tadi berdoa di bawah pohon itu. Terus datang tawaran, misalnya, kamu diundang ke rumahku untuk dijamu. Nggak usah, saya hanya minta pada Allah. Itu sombong, itu sudah sombong itu. Kita harus betul-betul peka bahwa, loh ini tawaran ini boleh jadi Allah ngasih pertolongan gitu. Ya. Jadi itu dijalani gitu. Misalnya kita berdoa, terus ada teman mau ngasih duit, ya kita terima itu. Jangan, wah enggak, saya menunggu dari Allah, saya yakin Allah yang akan kasih gitu. Oh enggak, itu orang itu entah bagaimana itu diilhamkan untuk nolong kamu gitu. Itu dari Allah juga. Itu harus kita terima. Karena itulah di dalam ayatnya tadi, barang siapa yang tawakal, itu dicukupkan gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita salah persepsi bahwa dengan kita itu hanya menggantungkan pada Allah itu, kemudian kita seakan-akan tidak mau untuk menerima pertolongan dari tanda kutip makhluk. Padahal makhluk tadi itu bagian dari pertolongan Allah gitu ya. Jadi kesombongan itu kadang-kadang halus sekali gitu ya. Mungkin sebenarnya karena ilmunya aja belum diberitahu ya. Tapi setelah kita tahu kan, saya nggak boleh sombong, ini ada peluang ini, saya harus jalan. Tapi kan aku S1, S2, S3 gitu ya, masa sih ngerjain kayak gitu? Loh, jangan seperti itu. Kan kamu lagi bangkrut misalnya gitu kan. Nah, kita kan sering bangkrut dalam kehidupan ini kan. Nah, itu ketika memohon ya kita terima yang dikasihkan itu. Wallahu alam, nanti dari situ sebenarnya kita ini kan berpindah dari ini loh, dari kodok ke takdir yang lain kan. Jadi misalnya gambar yang lama, ini gambar sederhana ini bolak-balik kita ini nih. Kadang-kadang kita itu sudah lewat terlalu jauh dari jalur yang seharusnya, misalnya sampai di sini terus kita belok gitu ya.
Terus kita berdoa ingin balik lagi ke sini itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Contohnya Musa itu mau berdoa supaya orang yang dipukul jangan mati. Itu sudah lewat, takdirnya sudah terjadi. Tapi dia berharap Allah memilihkan jalan di depannya sehingga dia kembali menjadi yang baik lagi. Jadi gitu ya. Jadi nggak ada doa itu untuk meng-cancel masa lalu, itu nggak ada. Masa lalu kita maju lagi gitu. Tapi kita ingin yang berikutnya ini kita dipilihkan gitu ya. Sehingga ya sudah nggak apa-apa. Oke, ya. Sip, menarik ya. Sekarang ke Jeng Widyastuti. Iwut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi nggak usah kelihatan wajahnya ini. Menarik sekali apa yang disampaikan Om Irul, terutama tadi Anggi ya, yang kaitannya dengan kenapa sih kita harus berdoa. Saya hanya ingin istilahnya beberapa hal, mungkin juga berpengalaman itu bahwa ternyata memang kita kan tahu bahwa Allah itu sangat pencemburu. Saya tadi sempat chatting juga ya, bahwa Allah itu sangat pencemburu, sehingga memang dia itu akan sangat senang kalau kemudian hambanya itu minta pada dia gitu loh. Bahkan saya pernah ada sebuah dialog di sebuah film yang menurut saya sangat menarik, meskipun filmnya film populer ya. Mungkin pernah lihat film apa namanya itu yang kalau itu Umay suka banget itu apa Marriage Agreement gitu. Jadi kaitan bagaimana kemudian kalau kemudian Allah itu akan malu gitu menolak hambanya. Ada sebuah kalimat gitu, Allah itu akan malu menolak hambanya yang berdoa dengan mengangkat tangan. Jadi saya pikir saya sepakat bahwa memang kadang menghadirkan Allah itu kan seperti menghadirkan manusia di depan kita gitu loh. Jadi bagaimana kita selalu meminta kepada orang tua kita atau kepada siapapun, bos kita begitu, tetapi kenapa kita tidak minta kepada Allah? Memang sih Allah itu tanpa kita minta dia pasti akan tahu. Tetapi kalau kemudian kita tidak minta, maka bisa nggak ya kemudian Allah itu istilahnya punya prasangka ini hambaku ini nggak butuh nih sama aku karena dia nggak minta. Itu yang kemudian kan kita hindari sekali, meskipun saya juga sangat yakin bahwa Allah itu tahu apa yang kita minta. Dan sebenarnya kalau teman-teman semuanya sudah pernah, saya yakin semuanya sudah pernah punya masalah gitu ya. Dan ketika kita dihimpit sebuah masalah yang besar, ketika kita yakin bahwa saya termasuk yang percaya bahwa doa itu adalah salah satu upaya kita untuk mengubah takdir kita. Ya takdir itu kan sudah ditentukan, tapi kita nggak ngerti takdir kita seperti apa. Nah doa itu adalah bagian dari kita untuk membuat takdir kita itu membuat takdir yang baik. Nah ketika kemudian kita ditimpa masalah dan kita itu mengadu, curhat, kalau tadi Om Irul bahasanya curhat kepada Allah, itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya ya memang kalau kita ingin sesuatu kita dikabulkan atau diberikan, itu ya memang kita harus sering meminta. Dan meminta itu memang tidak hanya sekedar di dalam hati, tapi kemudian itu juga harus disampaikan dalam beberapa hal. Termasuk tadi saya juga sempat ketika waktu itu saya haji, karena memang salah satu yang disarankan untuk bisa menyundul doa kita itu adalah dengan selalu sholawat kepada Rasulullah. Karena Allah itu sangat cinta, dia akan selalu mencintai hamba-hambanya yang mencintai Rasulnya juga. Saya pikir mungkin berdoa ini kan bagian dari kita untuk mengubah takdir kita. Halo? Koneksi mungkin. Iya. Usahane entah. Ya menurutku betul sih. Iya. Iya. Monggo Miro ditanggapi dulu. Iya. Ada hadisnya gitu ya. Jadi kalau kita itu minta terus ke manusia, itu manusia kan nggak seneng ya. Tapi Allah itu kalau dimintain terus malah senang gitu. Kalau saya selalu menyangka Allah itu baik ya, nggak ada sifat buruknya. Jadi kalau dikatakan Allah itu maha
menyiksa dan segala macam. Itu hanya menunjukkan kekuasaan. Tapi bukan itu yang ingin disampaikan oleh Allah. Bahkan kalau kita nggak berdoa, kita itu dikasih kok. Uang udara kita tetap dikasih gratis, hidup tetap dikasih gratis. Gitu. Cuman, oh kamu gitu ya, ya sudahlah, itu istilahnya. Nah, tapi kalau kamu minta, oh ya berarti kamu mendudukkan posisimu lebih bagus lagi gitu ya. Tapi Allah itu pada dasarnya, kalau yang sangkaan saya ya, itu nggak ada yang ngeri-ngerinya itu apa ya? Ya kalau saya nakut-nakutin mahasiswa nanti kamu nggak lulus loh gitu. Tapi kan bukan berarti saya tidak ingin mahasiswanya nggak lulus itu. Saya itu cuma ngingetin. Nah Allah itu seperti itu. Ketika kita memahami bahwa bahkan siksa Allah itu adalah untuk menghilangkan dosa, itu kita melihat keindahan dari sifat Allah itu. Kan ada di dalam Quran itu bahkan seseorang yang di neraka itu bisa bersih terus jadi masuk surga itu. Artinya ya Allah itu pengen makhluknya itu ya semua lulus gitu kan ya. Wong itu yang dibangga-banggakan ke makhluk lain-lain, langit yang lainnya. Ini loh makhlukku yang paling bagus gitu kan ya. Tapi ada ya yang masih kemana gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kita melihat Allah itu kan apa ya, ada sisi positif, ada sisi negatif gitu ya. Kalau menurut saya bukan. Allah itu positif dalam semua sifatnya. Cuman yang ditambahkan ke kita itu sebenarnya ada maksud. Ketika Allah murka itu ada maksud gitu. Nah, kita yang tidak berdoa saja dikasih gitu. Apalagi yang berdoa. Tapi ingat ya, berdoa tadi kan dikabulkan tidaknya waktunya itu tidak menunjukkan kualitas ya. Karena nabi-nabi itu bisa puluhan tahun, bahkan kalau yang dimaksud itu benar bahwa Nuh itu ratusan tahun itu. Terus Ibrahim mendoakan bapaknya kayak nggak dikabulkan juga. Muhammad mendoakan Abu Thalib seperti tidak dikabulkan juga gitu. Jadi kita harus tahu bahwa posisi berdoa itu kita memanggil, meminta pada Allah, bahkan memanggil dengan nama-nama Asmaul Husna supaya lebih senang Allah itu. Tapi setelah itu tawakal bahwa Allah itu yang memilihkan, bukan urusan kita misalnya, bukan urusannya Ibrahim, bapaknya itu kemudian jadi beriman, atau bukan urusan dari Nuh supaya anaknya itu beriman. Tapi doanya Nuh beratus tahun itu amal soleh dia. Ya, mudah-mudahan kita paham ya. Jadi ya sebenarnya kalau kita berdoa itu bolehlah kita itu minta orang lain yang kita anggap soleh untuk bantu mendoakan. Tapi sesungguhnya Allah itu senang kita berdoa langsung. Dan seperti yang disampaikan Jeng Wiwit tadi, benar itu. Kalau kita ingin tawasul ya, ingin doa kita lebih bagus itu sholawat itu. Sholawat itu bukan karena Muhammad itu butuh ya. Tapi Allah itu bilang begini, kalau kamu sholawat, nanti ribuan malaikat mendoakan kamu gitu. Jadi kayak satu cahaya memantulnya itu jutaan cahaya gitu. Sehingga banyak-banyak sholawat gitu. Saya kira begitu ya Om Irul, karena ini sudah jam 11.36, sebentar lagi Jogja sudah masuk zuhur nggih. Bagaimana kalau kemudian kita sudahi dulu untuk diskusi kita dan pengajian kita pada pagi hari ini, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada hari Sabtu depan nggih, gitu, Om Irul dan juga teman-teman semuanya. Baik. Kalau begitu, terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan juga keikutsertaan dalam pengajian pada pagi hari ini sampai dengan zuhur ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilham kepada kita semuanya, menguatkan kepada kita semuanya, dan kita memahami serta bisa mengamalkan apa yang jadi kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Marilah akhiri pengajian ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Kabeh wis anjut kabeh. Selamat puasa. Wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dengan Udin, Om Danggo, Alarudi, dengan Mbok Anggi. Monggo. Pamit dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.